Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Regulasi, selamat datang kembali di channel Ruang Regulasi, tempat paling santai buat beda aturan ASN biar gak pusing lagi. Tujuan kita di sini cuma satu, bikin belajar regulasi jadi asik, bukan bikin pusing. Apa kabar semuanya? Wah, gak terasa ya kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Semoga ibadah kita lancar dan diterima ya. Amin. Semoga sehat dan tetap semangat mengabdi. Nah, di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah ini, kita punya sebuah kisah yang benar-benar mengharukan dan inspiratif banget dari rekan-rekan abdi negara kita di Sulawesi Barat. Oke, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi, ini semua berawal dari sebuah tantangan yang, ya kita semua tahulah betapa pentingnya hal ini, yaitu tunjangan hari raya atau THR, menjelang Lebaran. Buat sebagian besar dari kita, THR itu kan kayak angin seger ya. Tapi pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau angin segar itu nggak datang? Coba deh kita bayangin sejenak Sobat Regulasi. Di saat semua orang lagi sibuk siap-siap menyambut hari kemenangan dengan sukacita, ada rekan-rekan kita yang mungkin justru lagi ngerasa cemas karena THR yang ditunggu-tunggu ternyata nggak kunjung tiba. Nah ini nih situasi yang dihadapi oleh sebagian kolega kita. Jadi, di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kondisinya itu agak berbeda. Rekan-rekan kita yang statusnya ASN, PNS, alhamdulillah menerima THR sesuai hak mereka. Tapi, karena ada keterbatasan anggaran, teman-teman kita yang statusnya PPPK paruh waktu ternyata nggak masuk dalam daftar penerima THR. Sebuah kenyataan pahit kan? Sebenarnya ini bisa aja loh memecah belah, tapi yang terjadi justru sebaliknya, malah memicu sesuatu yang luar biasa. Dan disinilah bagian paling keren dari ceritanya dimulai. Ketika aturan formal udah mentok, solidaritas dan semangat gotong royong kita yang khas itu langsung ambil alih. Para ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sulbar ternyata nggak tinggal diam. Yang bikin makin salut nih Sobat Regulasi, inisiatif ini lahir di tengah bulan suci Ramadan. Bulan yang emang ngajarin kita soal empati dan berbagi. Ini bukan perintah dari atasan loh, bukan juga program resmi kantor. Ini murni gerakan dari hati nurani, dari rekan untuk rekan. Langkah-langkahnya itu sederhana banget, tapi maknanya, wah, dalam. Semuanya dimulai dari kesadaran bersama buat ngebantu. Terus, mereka secara sukarela ngumpulin dana, patungan, sebagai wujud nyata kepedulian. Dan puncaknya, dana yang kekumpul itu mereka serahkan sebagai THR persaudaraan. Keren banget ya istilahnya? Jadi, momen penyerahan bantuan ini bukan cuma sekedar ngasih uang terus selesai. Oh, jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh jadi simbol kebersamaan, jadi penegasan kalau mereka itu beneran satu keluarga besar. Yuk, kita lihat gimana proses momen ini berlangsung. Timeline ini nunjukin betapa cepatnya rasa peduli itu berubah jadi aksi nyata. Dari kesadaran di awal Ramadan, langsung gerak cepat penggalangan dana, sampai akhirnya puncaknya itu di hari Senin 16 Maret 2026. Pas mereka secara simbolis membagikan kebahagiaan itu. Dengerin deh apa kata Sekretaris Bapenda Sulbar, Bapak Fahri Yusuf. Beliau ngerangkum semangat di balik aksi ini dengan sempurna. Kata kuncinya itu, keluarga besar dan berbagi kebahagiaan. Ini nunjukin kalau ikatan di antara mereka itu udah lebih dari sekedar hubungan kerja profesional biasa. Nah, sekarang dari sisi penerima. Responnya tulus banget. Bapak Dahri sebagai perwakilan teman-teman PPPK ngungkapin rasa syukurnya. Ucapan ini jadi bukti betapa berartinya aksi kepedulian itu. Nggak cuma ngeringanin beban, tapi juga nguatin semangat dan rasa memiliki di antara mereka. Tentu aja, inisiatif sekeren ini nggak bakal lengkap tanpa restu dan apresiasi dari pimpinan kan? Dukungan dari pucuk pimpinan ini nunjukin kalau nilai-nilai kebersamaan ini tuh beneran hidup dan dijaga di organisasi mereka. Kepala Bapenda Sulbar, Bapak Abdul Wahab Hasan Sulur, ngelihatnya ini sebagai cerminan dari budaya organisasi yang emang mereka bangun. Jadi, ini bukan kejadian sesaat, tapi buah dari nilai kebersamaan dan solidaritas yang terus-menerus dipupuk. Ini jadi bukti nyata kalau organisasi yang kuat itu ya dibangun di atas hubungan internal yang harmonis. Jadi, apa nih pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang dari kisah ini, Sobat Regulasi? Pertama, ini bukti nyata kekuatan gotong royong di antara kita para abdi negara. Kedua, ini nunjukin pentingnya banget empati di tempat kerja. Ketiga, komunitas kita itu lebih dari sekedar urusan dinas. Dan yang terakhir, keharmonisan internal itu pada akhirnya akan ngebangun organisasi yang jauh lebih kuat dan tangguh.
Dan sebagai penutup, saya mau kita semua merenungkan kalimat yang ada di layar ini, karena ini adalah inti dari semua cerita tadi. Regulasi mungkin terbatas, tapi persaudaraan sesama abdi negara tidak boleh berbatas. Terima kasih banyak sudah menyimak Sobat Regulasi. Semoga kisah dari Bapenda Sulbar ini jadi percikan inspirasi buat kita semua untuk terus peduli dan saling menjaga satu sama lain. Jangan lupa ya, subscribe ke channel Ruang Regulasi biar kita bisa terus belajar hal-hal luar biasa kayak gini. Sampai jumpa!